Baik, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Yum Yepmum. Pada kesempatan ini saya akan meresensikan sebuah naskah terkait tugas teologi kontekstual. Naskah dengan judul Tawar yang berbunga di atas tempat sampah ataukah salah paham selama 100 tahun. Nama pengarang naskah ini adalah Dr. Andus F. Kama dan tahun penerbit tahun 1972. Nama penerbit Den Hang. Jumlah dari naskah ini ada 36 halaman. Dalam naskah ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama mite tentang Koreli, yang kedua beberapa pandangan sekitar religi orang Irian, yang ketiga beberapa kesimpulan para sending yang datang bermisi, dan yang keempat pengharapan Koreli dalam konfrontasinya dengan kebudayaan dan Injili, dan bagian kelima atau bagian yang terakhir itu terkait tentang bentuk-bentuk pempribumian dan teologia. Jadi pada dasarnya kita semua dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara dan gaya kita masing-masing. Tentu dalam melakukan atau melaksanakan tugas tersebut memiliki atau mempunyai tantangan dan juga peluang tersendiri. Tergantung bagaimana cara kita, bagaimana cara kehadiran kita, bagaimana cara kita berkata-kata, atau bagaimana cara kita menyampaikan, dan juga bagaimana cara kita bertindak. Itu akan sangat membantu kita dalam pelayanan kita maupun dalam kehidupan kita ke depan. Dan tentu dalam menjalani panggilan kita untuk bermisi, kita juga tidak boleh meninggalkan nilai tradisional yang sudah mengakar, yang sudah dihidupi oleh masyarakat setempat. Kenapa demikian? Karena kalau kita mau memahami teologi sebagai sesuatu yang kontekstual, berarti menegaskan sesuatu sebagai yang baru dan sekaligus tradisional, sehingga orang setempat yang kita wartakan atau kita beritakan itu diterima, dihidupi sebagai sesuatu yang benar untuk dirinya dan juga untuk sesama yang lain. Jadi Koreli sebagai jalan damai, penantian dari penduduk dan sikap sending menjadi pokok pertimbangan penting dalam naskah ini. Pengarang dalam naskah ini menjabarkannya ada 5 bagian, seperti yang saya sampaikan pada awal, bahwa yang pertama itu terkait tentang mite Koreli. Dalam mite ini mite ini adalah dari salah satu suku di Papua, khususnya terdapat di Biak Numfor dan keempat suku lainnya. Dan Biak Numfor dan juga keempat suku itu tersebut diciptakan oleh Mangundi, atau diyakini sebagai pencipta dan juga penyelamat mereka di suku tersebut. Mereka juga meyakini bahwa kalau mereka tidak menjalankan atau menghayati, menghidupi apa yang menjadi perintah dari Tuhan, maka itu akan mengalami banyak musibah, banyak penderitaan, baik yang akan dialami oleh pribadi, keluarga, dan juga kehidupan masyarakat bersama. Dan mereka juga meyakini juga bahwa ketika kedatangannya
Koreli itu nanti akan tercipta kerajaan sejahtera di Irian, di mana di situ tidak ada permusuhan, kemiskinan, dan akan bersama menikmati kemakmuran. Maka di satu tempat, makan di satu tempat, tanpa kerja keras, orang tua menjadi muda kembali, nenek moyang yang sudah meninggal bangkit kembali, bumi dan langit juga akan bersatu kembali, musuh-musuh akan bersahabat kembali. Intinya syaratnya adalah percaya dan melakukan apa yang menjadi kehendak mengundi atau sebagai pencipta dan penyelamat mereka. Yang kedua itu terkait beberapa pandangan sekitar regi orang Irian. Di situ dijelaskan bahwa suatu pandangan yang diberikan oleh para sending sebelum mereka diutus ke tanah Papua, khususnya di Tanah Biak, Numpor. Mereka lebih melihat hakikat dari apa yang dinamakan kekafiran. Dan Otto dan juga Geisler menyampaikan tinjauan umum mengenai tanah dan penduduk utara Irian Jaya. Mereka menyampaikan suatu pidato menjelaskan garis besar dari mite yang ada di wilayah itu, dan pada umumnya di wilayah Papua atau Irian Jaya. Dr. Andus Van Rahin Van Besniar juga menyampaikan suatu pidato ilmiah yang berjudul Kristus dan Dunia Kearifan dan titik hubungan dunia kearifan dengan Kristendom. Jadi itu juga dijelaskan pendidikan dalam dunia kekafiran ini menentukan cara kerja para seni itu sendiri. Dan bagian ketiga itu terkait kesimpulan para sending yang datang bermisi. Dalam kesimpulan dikatakan bahwa pembunuhan oleh suami, pembunuhan anak kembar yang baru lahir, dan kanibalisme adalah kenyataan yang dihadapi oleh para sending. Keadaan seperti ini yang membuat para sending tidak jeli melihat latar belakang dan setiap peristiwa itu dalam garis kristologia. Mereka melihat dari sebuah catatan dari pendeta J.O. Van Haslet bahwa sangat menarik karena sudah ada perhatian sungguh-sungguh kepada kekafiran dan juga praktek keagamaan yang pada dasarnya menjadi suatu komunikasi, suatu dialog dan dorongan untuk meneliti mite itu lebih sistematis dan teratur. Dan pada bagian keempat terkait tentang pengharapan Koreli dan konfrontasinya dengan kebudayaan dan Injili. Di situ dijelaskan bahwa pada dasarnya pengharapan masih terobosan kebudayaan asli terhadap nilai relatifnya suatu data masyarakat yang menyimpan dari data nilai dari mite itu. Dan di situ juga dikatakan bahwa tidak ada satupun dunia ini yang mampu menjawab masalah hidup manusia itu dengan memuaskan. Dan yang kelima itu terkait bentuk-bentuk pembribumian teologia. Di situ dijelaskan bahwa keadaan tidak disadari bersama sehingga menimbulkan salah paham yang saling bertentangan sehingga pendengar menolak. Karena pada dasarnya religi baik kafir atau Kristen, agama-agama lain akan berkembang melalui suatu penyesuaian diri dalam pengaruh yang memberikan bentuk tersendiri. Jadi sangat benar bahwa hidup ini adalah suatu gerakan dan suatu hidup yang menyadari bahwa kita sedang dalam perjalanan. Sedangkan yang menjadi isi dari naskah ini kita lihat bahwa yang menjadi isi adalah pengharapan dan iman kepada
dunia baru dan umat manusia baru. Naskah ini adalah ia berusaha untuk menerjemahkan kitab suci dalam konteks. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa, karena dengan cara begitu memudahkan mereka dalam mewartakan sabda Allah, dan ada begitu banyak orang yang menjadi percaya. Naskah ini seringkali juga membuat suatu penilaian tertentu sebelum mendengarkan orang-orang setempat atau melihat atau mengalami sendiri secara langsung bersama masyarakat di tempat itu. Naskah ini hendaknya dibacakan oleh semua orang atau semua umat beriman Kristiani, terlebih para pelayan umat. Sebab jika kita berteologi kontekstual, berarti itu adalah tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai orang beriman Kristiani. Dalam kontekstualisasi kita akan berhadapan dengan konteks kebudayaan dan agama tradisional di satu pihak, tetapi di pihak lain bergumul juga dengan konteks modernisasi yang menyebabkan perubahan nilai, khususnya segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat manusia. Kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa naskah ini termasuk dalam model terjemahan dan juga model antropologis. Dikatakan model terjemahan karena kitab suci berusaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan atau menerjemahkan kitab suci berdasarkan situasi kondisi yang ada. Sedangkan dikatakan antropologis karena dalam pewartaan kehadirannya ia berrelasi dengan orang-orang setempat, dan orang-orang setempat mereka saling bertukar pikiran dalam pelayanannya. Sehingga menurut saya untuk ke depan yang perlu kita perhatikan supaya bilang kita dapat berjalan dengan baik, supaya bilang kita bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga sesama kita. Menurut saya ada hal penting yang perlu kita miliki dalam diri kita untuk kita bermisi keluar, atau untuk kita bermisi di salah satu tempat ketika kita diutus. Itu adalah yang pertama, kita harus mencintai orang-orang sekitar, orang-orang yang kita layani, orang yang kita hadir bersama mereka, kita mencintai mereka. Dan juga kita harus membaca bahasa atau belajar bahasa setempat. Kita belajar bersama mereka, belajar banyak hal bersama mereka. Kita juga belajar budaya mereka. Nah, dengan demikian kita juga mewartakan atau masuk melalui cara mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas kita, sehingga orang-orang setempat bisa dapat mengerti, bisa dapat dipahami, bisa dapat diterima, dan bisa mereka dapat gunakan dalam kehidupan mereka sebagai sesuatu yang berguna untuk pribadi maupun sesama mereka dalam kehidupan bersama. Sekian dan terima kasih. Yum Yetmu.